Iya, mana ayatnya itu? Masa kamu Kristen melalui Yesus memperoleh hidup yang kekal. Mana itu? Kristen ya. Yang saya tanya itu Kristen. Jaminan Yesus untuk Kristen. Masa kamu berdebat dengan orang Kristen tapi kamu nggak tahu di mana? Masa kamu berdebat dengan orang Kristen kamu nggak tahu di mana? Bukan nggak tahu bang, makanya memang nggak ada gitu jaminan Yesus untuk Kristen. Makanya saya pertanyakan dengan umat Kristen. Intinya begini aja, satu hal aja. Kalaupun saya turun nggak apa-apa. Intinya gini aja. Kami menuhankan Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, bukan menuhankan yang di dalam kuburan itu aja. Ya, terus itu aja. Iya. Mati lalu bangkit, gitu. Iya. Itu kan banyak juga orang kudus bangkit. Imani saja. Di mana? Oh, banyak orang kudus bangkit juga, Bang. Kayak gimana? Kamu bangkit sendiri kali. Itu bangkit dari bangkit tidur. Sendiri mereka. Bukan bangkit dari kematian. Nih. Bang, nih. Kalau ukurannya cuma mati lalu bangkit ya, banyak yang bangkit nih. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Matius 27. Ya. Kenapa nggak Anda tuhankan? Dan sesudah kebangkitan Yesus pun mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus Jawa Tengah dan menampakkan diri kepada banyak orang. Zombie kudus. Itu tidak ada itu. Oh, ini kitab Anda. Ya, kitab Anda. Nih. Oke? Kitab Anda ini, Bang. Ya, banyak orang bangkit. Kalau banyak orang bangkit, ukurannya bangkit, banyak Tuhan Anda, Bang. Ya. Oke? Intinya kami menuhankan Tuhan yang meninggal lalu naik ke surga. Ya, artinya gini, bangkit lagi. Ya kayak kalau Islam Bang tidak menuhankan Tuhan yang mati gitu, yang pernah mati, bukan Tuhan itu. Gitu. Berarti Anda nggak punya Tuhan dong? Tuhan umat Islam itu maha hidup memberi kehidupan. Maha hidup memberi kehidupan. Nah, dia yang menciptakan kehidupan. Sejauh itu kah? Gimana Bang? Sejauh itu kah? Nggak pernah mati dia nggak ngantuk, nggak pernah mati. Ngapain Tuhan mati? Aneh-aneh aja. Ya Tuhan kami nggak pernah mau mati, memang dia bangkit. Kalau Tuhan Anda mungkin mati di liang kubur pula. Ngapain Tuhan mati coba? Siapa yang atur dunia? Coba Tuhan mati. Maha pencipta lah. Iya. Kalau dia mati siapa yang ngatur? Yang ngatur semesta. Kembali, makanya dia mengatur lagi. Ya waktu dia mati itu siapa yang ngatur? Ya hidup kembali dia. Lah, kan dia mati tuh, bangkit di hari ketiga, betul? Iya. Dua hari itu siapa yang ngatur dunia? Kok 2 hari? Tuhan kami selamanya sampai kiamat dunia. Itu kan dia mati ada. 2 hari toh, bangkit di hari ketiga. Iya. Nah, selama 2 hari itu, ya, selama 2 hari itu siapa yang mengatur? Karena Tuhan mati. Dia itu utusan. Makanya dia dibangkitkan lagi untuk menebus dosa manusia. Oh, utusan bukan Tuhan. Yaitu Tuhan kami. Nah, tadi utusan Tuhan pula. Mana? Bang, pelin-pelan Anda bingung sendiri. Ya utusan itu ya itulah Tuhan kami. Itulah utusan Bapa yang di surga. Utusan Bapa dari dunia. Utusan Bapa yang di surga dari dunia. Iya, yang menyelamatkan kita siapa? Baik. Anda menuhankan utusan. Ya itulah Tuhan Yesus Kristus. Ya, menuhankan utusan. Iya. Bukan yang mengutus. Karena itu nyata, dia dibangkitkan lagi. Setelah dia menebus dosa kami, dia dibangkitkan lagi untuk Iya,
Anda menuhankan utusan, bukan yang mengutusnya gitu, yang dituhankan. Yaitu Bapa yang di surga. Lah, kenapa Anda tidak menuhankan yang diutus? Kan begini. Yang mengutus, mohon Dosa maaf. itu sudah terlalu banyak diciptakan. Karena dari Hawa dan Adam. Terus diutus Bapa yang di surga lah untuk menyelamatkan umatnya yang di dunia. Diutus salah. Makanya dibilang Maryam itu mengandung bukan dari dengan bersetubuh. Dia dari roh. Bang, ajaran Nabi mana yang mengatakan Tuhan jadi manusia? Kok ajaran mana? Ajaran Nabi siapa? Yaitu Nah, Tuhan ajaran Yesus Nabi Kristus. siapa yang mengatakan Tuhan akan jadi manusia? Ya Nabi kami, karena makanya dia diselamatkan. Siapa? Nabi siapa? Itu Isa itulah menyelamatkan kami, itu menebus dosa kami. Tapi dia tanggung jawab dengan menebus kami. Dia bangkit lagi, bukan dia tidur di dalam kubur. Tapi dia bangkit lagi. Nabi Isa, Bang, dia tidak terbunuh, tidak disalib. Dia selamat. Siapa bilang kamu lebih tahu, kamu umat apa? Lah, kami percaya dia disalibkan menebus dosa kami. Makanya darahnya itu menebus dosa kami. Silakan Anda baca kitab Anda, ya. Silakan Anda baca kitab Anda, ya Bang ya. Ada nggak penulis kitab Anda itu yang lihat dengan biji mata kepala mereka salibnya Yesus? Ya ada lah. Kok nggak Siapa ada? yang lihat dengan biji matanya salibnya Yesus? Yohanes, Lukas, Markus, Matius. Mana 4 ini kocar kacir? Tiga perempuan yang di bawah salib itu siapa? Coba, kalau kamu mengerti dengan Kristen, kan kamu jangan bahas Kristen. kalau kamu nggak Tiga mengerti. perempuan yang di bawah salib itu didapat infonya dari siapa? Lukas. Info siapa? Info Info dari siapa? Lukas, kan? Info dari Lukas menyelidiki, sampai bentar Bang. Intinya begini aja, Tuhan kami naik ke surga, Tuhan kalian di dalam kubur udah. Cukup. Lukas Kami mencari menuhankan yang mencari dalam surga. kesaksian dari orang-orang yang hidup di zaman itu, mendengarkan cerita Yesus, ya, sampai di masalah di bawah salib Yesus katanya ada 3 perempuan. Nah, sekarang saya mau tanya, Udah, Lukasnya kita gini lihat aja. kagak? Kita gak usah berbaur dengan topi yang kamu pakai. Satu sisi aja saya minta. Tuhan Yesus, Tuhan kami naik ke surga dan menyelamatkan kami. Tuhan kamu di mana? Tuhan naik ke surga. Kalaunya Tuhan Anda mati naik ke surga, Tuhan saya yang menciptakan surga. Ya. Gimana sih? Tuhan saya yang menciptakan surga, jadi dia nggak perlu surga itu. Tuhan Anda rendah sekali masa ke surga? Tuhan kami naik ke surga. Tuhan kalian di Iya. kubur. Udah, Tuhan cukup. saya yang menciptakan surga. Kayak gitu. Di mana? Coba bacakan di Al-Quran kamu. Tuhan kamu menciptakan surga. Banyak. Anda Dimana? kalaunya Coba. bertaburan. Berarti kamu Banyak. nggak mengerti Al-Quran. Coba bacakan. Engkau kata dimana? siapa nggak ngerti? Di mana Tuhan kamu menciptakan dunia? Coba. Jazaohum inda Coba rabbihim bacakan. jannatu adnin tajri min Coba tahtihal bacakan. anhar. Ya, tuh. Saya Tuhan juga- menciptakan saya juga surga sekolah SMP yang belajar. Saya yang juga di sekolah dulu bawahnya belajar mengalir Arab sungai-sungai. Udah, tuh ya Di dalilnya. mana Tuhan kamu menciptakan dunia? Nah, Coba di bacakan. dunia. Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Nah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Dah, tuh. Saya nggak peduli bahasa Arab kamu artinya. Ya. Di mana Tuhan kamu menciptakan? Allah menciptakan langit dan bumi itu. Artinya lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Dah. Allah itu siapa? Muhammad. Kok nggak nyambung? Allah itu Muhammad. Allah itu Muhammad. Nggak nyambung, Bang, nggak nyambung. Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad, ya Allah ya Allah gitu. Tuhan kamu di dalam kubur udah cukup ya. Oke. Nggak nyambung. Kamu nggak nyambung nggak? Aneh kali. Kamu buat aja problem-problem biar kamu bisa ceramah di sini, biar bisa ceramah di sini dapat duit, itu aja. Ngapain kalau saya minta duit gampang mudah sama penonton. Udah, terima kasih ya buat waktunya ya. Oke. Salam. Minta duit sama penonton mudah, Bang, saya pasti dikasih saya ya.
Atau sama saya tinggal telepon gitu ya. Tinggal telepon saya minta, dikasih. Tapi runyem juga teman-teman. Ada memo, ada ini, ada itu pula. Ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Malam, Bang. Silakan open cam-nya. Mohon izin, Bang ya. Iya, ini saya juga sih nonton juga tadi di CTV yang dari Kristiani juga ya. Kalau saya pikir-pikir saya hanya ngasih saran aja gini, Bang ya. Karena kalau saya pikir-pikir kalau dibahas tentang agama, sampai kapan pun kurasa agama ini gitu aja. Menurut aku ya mengenai kepercayaan masing-masing aja gitu menurut saya kan, Bang ya. Karena gini, kurasa agama ada di Indonesia udah disahkan sama negara gitu. Tapi kenapa mesti diperdebatkan gitu? Saya melihat gitu kan di Kristiani juga saya lihat tadi siang ya saya nonton juga gitu kan. Apa sih yang dicari di sini kan gitu. Baik, Bang, saya jawab ya. Tolong didengarkan jawabannya ya. Memang di negara kita disahkan untuk masalah agama. Baik, saya pun sepakat itu ya. Nah, cuma begini, Bang. Ada 3 hal yang mendasari terjadinya perdebatan lintas agama di Indonesia. 1, karena banyak streamer dari Kristen yang membahas Islam tanpa ilmu. Contoh Mikana, contoh Edis TV, contoh Bom, contoh Ki Amat, contoh yang lainnya. Ya, streamer dari dari Kristen yang membahas agama Islam tanpa ilmu. Itu 1. Ya, oke. Nah, maka dari itu saya pun juga ada. Yang kedua, di lapangan seluruh Indonesia, rumah muslim diketuk-ketuk pintunya, lalu dikasih bantuan, dikasih amplop dengan apa? Dengan menjanjikan kalau masuk Kristen maka akan ditambahkan bantuannya. Atau ada juga yang cuma membagikan brosur tentang keagamaan mereka kepada rumah muslim. Itu banyak juga di YouTube kita dapat temui puluhan videonya terjadi di seluruh Indonesia. Terus yang ketiga istilah-istilah Islam yang diambil dan dipakai dan disalahgunakan oleh Kristen, Bang. Pemicunya, contoh kosakata Allah. Kosakata Allah itu adalah nama Tuhan umat Islam. Lalu diambil Kristen, dikatakan itu bukan nama, tapi di Kristen jabatan. Kan kacau. Nah, yang saya pertanyakan itu sebenarnya ke sana, Bang. Ya saya masih itu kan sebenarnya kenapa sih masih ada unsur yang saling menjatuhkan gitu kan. Kalau menurut kepercayaannya ibaratnya dia udah percaya dengan agama itu, ngapain sih ngusik agama lain kan gitu. Kalau kami enggak mengusik, Bang. Ada ayatnya, kami lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi karena ada 3 hal tadi, malah umat Islam bergerak jadinya. Nah, Bang, bukan bilang abang yang ngusik. Yang saya lihat, yang saya tonton gitu dari pihak si A dengan pihak si B, apalagi dari typing di bawah gitu kan. Sadarlah ibaratnya kalau memang anda semua yakin dengan agama kalian, nggak usah lah ibaratnya ini Islam gini, Kristiani gini, Buddha gini, kita percaya dengan satu agama, kita udah percaya aja dengan ajarannya. Kalau menurut saya seperti itu, Bang, gitu aja. Mohon maaf, Bang ya. Iya, Bang, sebenarnya kan gini, agama itu untuk diamalkan gitu loh. Bukan untuk dihina gitu atau didebatkan, bukan. Tapi kalaunya sudah agama orang dihina-hina, maka mari kita diskusi gitu aja. Gitu loh.
Ya, kalau bisa berdiskusi yang baik lah, gitulah Bang ya. Jadi hal wajar Bang. kalau ada perdiskusian, Bang. Oke Bang, makasih Bang ya. Saya cuma mau mempertanyakan itu aja. Baik, terima kasih Bang ya. Oke. Yo, Assalamualaikum. Waalaikum. Mm-mm. 16.300.000 orang. 16.300.000 orang. Ya. Teman-teman yang 16.016.000 di tempat saya, follow dong, subscribe dong ini ya YouTube saya gitu ya. Aduh, teman-teman ini coba dong tolonglah ya di subscribe ke YouTube saya ya. Aduh. Nih sebentar ya teman-teman ya. Nanti habis live Anda bisa cari ini channel ya. Saya pakai channel baru aja ya. Nih ya. Tuh ya channelnya. Klik aja nanti di YouTube Album Yusuf PI ya teman-teman. Oke? Album Yusuf PI ya. Nah, oke ya. Yang 16.700.000 orang ini ya. Nah, oke dah. Saya mau siarkan di YouTube juga, berbagi di YouTube juga. Oke. Ini gimana? Udah jam 12 lewat tempat saya. Gimana? Sotong selanjutnya melulu. Kenapa hama selanjutnya nggak puas-puas kalian? Ya. Ada. Rebes Ustadz, satu lagi katanya. Kasih kopi, ada. Macam-macam. Oke. Janji satu lagi ya. Baik, kalau gitu saya iklan dulu ya teman-teman semuanya tentang masalah pengumpulan donasi mushaf ya. Teman-teman semuanya, jika Anda ingin membantu pembelian mushaf Al-Quran untuk para hafiz Qurannya, silahkan hubungi saya melalui DM atau melalui nomor WhatsApp ya teman-teman yang saya sematkan. Oke? Ya. Nah, tuh sudah. Ya. Tuh. Oke? Jeda semenit. Saya minum belum juga. Hama selanjutnya. Kacau kali. Ya, satu lagi nggak apa-apa, sabar ya. Salah melulu saya, teman-teman ini. Aduh. Ya, satu lagi. Soalnya malam ini biasanya saya tidur sebentar aja, paling setengah jam kan. Subuh ini masalahnya subuh sajadah gitu ya. Ya, satu lagi lah. Ustadz tinggalnya di mana? Kalimantan Selatan. Ya, Banjarbaru. Cempaka mana? Parak mana guru? Masjid Jami Al-Falah, Darul Falah, Parak Polsek. Oke. Si Anu, ya kita tanya ya. Kita tanya ya si Anu. Bentar kita nanyain si Anu nanti ya. Sabar ya. Oke, nih kita naikin lagi. Oke. Halo, selamat malam. Malam Pak Ustadz. Selamat malam Mbak. Bisa open cam? Bapak. Ya. Ini Bapak membahas. Mbak, syarat diskusinya open cam, bisa berpakaian rapi gitu. Open cam aja nggak apa-apa. Kayak Ustadz Juma nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa. Mau pakai masker kayak, ya. Kayak Ustadz Juma, ya. Oke. Anda mau bertanya atau mau ditanya atau seperti apa nih? Mau bertanya Ibrahim ayat 4 Bapak Ustadz. Ibrahim ayat 4.
Ya, kenapa? Setiap nabi itu diutus dengan bahasa kaumnya masing-masing. Terus? Di situ maka Allah penyesat. Apa gimana itu? Oke. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, ya, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar ia dapat memberikan penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Fayudillullahu mayyasha. Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Nah, kenapa Allah sesatkan? Anda bisa lihat ya, karena hati orang kufur itu tertutup, maka ditambah Allah kesesatan mereka. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Jadi bukan Allah yang menyesatkan sebenarnya, tapi pilihan jalan mereka, mereka sendiri pengen sesat, maka ditambah Allah sesatnya, gitu. Oke, Pak Ustadz. Pertanyaan kedua, boleh Pak Ustadz? Ya, silakan. IS Al-An'am ayat 123 Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz? Aduh, Al-An'am 123. Nah, Al-An'am ayat 123. Itu bagaimana itu Pak Ustadz tanggapannya di ayat itu? bentar. Nih, Al-An'am. wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira Oke, sebentar ya. Dan demikian kami adakan pada setiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Apa yang Anda mau tanyakan? Bukankah bunyinya, dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu-tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Kok beda? Oke. Bagaimana itu Pak Ustadz? Kok beda ya terjemahnya? Iya. Dan demikianlah pada setiap negeri Penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya di dalam negeri itu. Oke. Udah? Udah, tapi mereka hanya menipu diri sendiri Iya, betul. tanpa Nih, menyadarinya. penjelasannya ada nih, Mbak ya. Asbabun nuzulnya kenapa? Nih ya. Nih, kalau kita lihat ya, Allah berfirman sebagaimana kami jadikan di dalam negeri wahai Muhammad pemimpin dan pembesar-pembesar yang jahat, serta orang-orang yang menyeru ke jalan Allah, serta orang-orang kepada kekafiran dan menghalangi jalan Allah. Mereka semua menantang dan di kalangan para rasul sebelum kamu, mereka mendapat cobaan yang sama. Ya, akan tetapi akibat yang terpuji pada akhirnya bagi para rasul. Perihal yang sama dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwam. Nih, dan seperti itulah kami telah bagikan tiap-tiap nabi musuh orang-orang yang berdosa. Terus ada apa, Mbak? Memang. Jadi kalau ada dijadikan ya pembesar yang congkak sombong gitu diutus nabi gitu. Berarti bukan pembesar-pembesar yang jahat akan melakukan tipu daya. Melakukan tipu daya itu karena arogan mereka dan kesombongan mereka sendiri. Oh, iya. Sekarang boleh saya mau nanya, Mbak? Tunggu satu lagi Pak Ustadz. Apa tuh? Pak Ustadz, junjungannya kan Nabi Muhammad ya. Boleh tahu Pak Ustadz, apa kemahakuasaan Nabi Muhammad Rasulullah? Loh, kok maha kuasa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu manusia, Bu. Ya. Terus
Apa yang Anda mau tanyakan tentang Nabi Muhammad gitu? Allahnya Pak Ustadz itu apa sih buktinya ada? Allah saya buktinya ada gitu. Mm-mm. Kalau mau membuktikan Allah ya Bu ya, tolong jawab pertanyaan saya. Oke? Oke. Gini Bu, ya dari ujung kaki sampai ujung rambut Anda, yang mana Anda bikin sendiri? Bikin sendiri? Ya, yang mana Anda bikin sendiri? Nggak ada. Nggak ada. Terus siapa yang bikin? Nggak ada juga. Di dalam rahim ibu Anda dibentuk. Waktu Tuhan menciptakan mata Anda, Tuhannya kelihatan nggak? Tidak. Enggak kan? Tidak. Enggak kan? Tidak. Alih-alih Yesus ya di dalam rahim, Tuhan itu nggak kelihatan gitu. Sewaktu Anda diciptakan, dibentuk dalam rahim ibu Anda tidak melihat Tuhan. Jadi kagak usah lihat Tuhan di dunia ya. Karena apa? Mata kitanya yang terbatas gitu. Mata kita terbatas Bu. Ini ya, mata ini mau kita lihat mata satunya ya, itu nggak bisa gitu. Oke, Pak gitu. Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz. Apa tuh? Gimana caranya orang bersahadat kalau orang itu sedang bisu? Pakai isyarat, bahasa isyarat lah. Bersahadatnya. Gimana itu Pak Ustadz? Kalau ada yang bisa membahasakan pakai bahasa isyarat. Kalau orangnya sedang bisu ya. Tapi setiap orang yang bersahadat masuk surga nggak Pak Ustadz? Jadi ya Mbak ya, kalau yang namanya setiap orang bersyahadat masuk surga, bukan cuma dia ucapkan dengan lisan, tapi dia lakukan dengan hati dan dia imani, terus dikerjakan dari perintah yang ada di dalam syahadat itu, maka insya Allah Allah menurunkan rahmatnya untuk masuk surga gitu. Oke Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz. Di dalam junjungan Pak Ustadz, di dalam kita Muslim, Allah menciptakan manusia di masa keberapa Pak Ustadz? Oh tidak dijelaskan kalau di Muslim. Allah itu seperti apa sih Pak Ustadz? Allah seperti apa? Zat. Baik. Ya kalau Allah itu adalah zat ya, zat dari segala yang diciptakannya. Zat itu berupa apa Pak Ustadz? Di dalam IPA kan zat cair, Bukan zat zat cair, zat kimia. Zat cair, zat padat. Bukan zat padat, zat cair, bukan gas, bukan. Iya, di dalam IPA, ilmu IPA. Ya itu kacau jadinya. Yang namanya zat itu yang berbeda dengan makhluk, bukan zat kimia, bukan zat padat, zat cair, bukan. Oh, bukan ya? Pak Ustadz mau bertanya? Ya, mana perintah Yesus ke gereja? Kalau Yesus itu kan artinya Yesua, Kristus. Perintahnya ke gereja di Bible di mana? Kristen itu kan Kristus. Jadi kita pengikut Kristus. Jadi tidak mungkin Kristus yang mengikuti kita. Iya. Yang saya cari perintah Yesus ke gereja mana? Gereja itu artinya kita harus ketahui dulu arti gereja itu apa.
Ya iya. Ya. Gereja itu tubuh Kristus. Tubuh Kristus, iya. Perintah untuk menuju gereja, ibadah di gereja, itu mana dari Yesus? Kalau itu saya kurang paham Pak Ustadz. Pak Ustadz bisa traveling ke rohanian, ke Vatikan, ke Roma, atau ke Yerusalem, Israel gitu? Gini, tidak ada perintah Yesus untuk ke gereja, Mbak. Oh begitu. Mana ada? Anda Kristen kan? Ya, tapi Kristen itu artinya Kristus. Kalaunya tidak ada perintah dari Yesus, kenapa Anda ke gereja? Kenapa? Anda ini pengikut siapa? Ikut Yesus atau ikut Kristus. orang? Pengikut Kristus. Kalau ikut Yesus, mana perintah Yesus untuk ke gereja? Kristus tidak meminta kita untuk ke gereja. Kita yang mengikut Kristus. Waduh. Aduh, tidak meminta. Lalu Yesus itu ada gak perintahin untuk ibadah hari Minggu? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Minggu bukan Sabat. Apain gak nyambung? Bukan Iya, Sabat yang saya hari- tanya Minggu. 6 hari lamanya Iya. Yesus menciptakan langit dan bumi. Jadi di hari ke-6 kita beribadah. Bukan Sabat yang saya tanya, Mbak. Tapi sejak kapan Yesus perintahin hari Minggu untuk ibadah? Tapi sesuai Kejadian 1 ayat 1 sampai 30, Allah menciptakan langit dan bumi. Itu penciptaan Tuhan Yesus di hari yang ke-6. Jadi dibuatlah hari Minggu beribadah. Nggak nyambung itu. Nggak nyambung. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Nggak nyambung itu. Minggu. Jawaban asumsi, nggak ada dasarnya, nggak ada dasarnya itu. 6 hari lamanya Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi. Jadi di hari yang ke-7 Tuhan Yesus itu berhenti menciptakannya. Jadi hari Di Minggu kejadian tidak itu boleh juga, bekerja. di kejadian itu nggak ada Yesus, jangan ngibul. Yesus itu Alfa dan Omega. Sebelum sesuatu ada dan sesudah sesuatu ada. Aduh. Masa perintah Yesus ke gereja aja nggak ada? Hari Minggu perintah ibadah nggak ada? Lalu Anda ikut siapa? Sudah ada di Kejadian 1 sampai ayat yang terakhir. Nggak ada di kejadian tentang Yesus itu, nggak ada. Mana? Sebab Yesus itu Alfa dan Omega. Sebab Alfa Omega apanya? Sebelum ada dan sesudah ada, dia sudah ada. Itu kan dia menyampaikan firman Tuhannya. Wahyu 1 nomor 8 toh, ya. Baca dari 1 ya. Itu dia menyampaikan wahyu yang dia dapat, ya. Kayak gitu. Aduh. Di Yesaya 9 ayat 5. Ya elah, ke situ pula. Itu buat Raja Hizkia. Di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 nomor 6 dia ngomong sama Yahudi. Tapi Tuhan Yesus membuktikan cinta kasihnya, karyanya di kayu salib, mati dan bangkit dan naik Iya, ke surga. mana untuk Kristennya mana? Untuk Kristen mana? Kristen itu artinya Kristus. Iya, Yesus berkorban untuk Kristennya mana? Yohanes 14 nomor 6 itu, akulah jalan kebenaran dan hidup, dia ngomong sama Yahudi. Mana sih? Iya, Yesus itu Raja Yahudi. Terus Anda orang apa? Keturunan Yahudi.
Anda keturunan Yahudi dari mana? Dari mana? Dari mana? Bangsa Israel. Iya, Anda keturunan Yahudi dari mana? Dari Tuhan Yesus. Ngaco. Aku datang dari Bapa, kata Tuhan Yesus. Itu syahadat Tuhan Yesus. Aku datang dari Bapa. Aku datang dari Bapa. Iya. Ya. Iya, kayak gitu. Tapi dari aduh. Kalau Anda ngaku pengikut Yesus, coba. Aku Yesus dan Bapa adalah satu. Hah? Aku murid-muridnya juga satu. Murid Yesus ada 12 orang. Iya, juga satu dengan Bapa itu, oke? Tidak. Lah, baca Yohanes 17 nomor 11, dah. Muridnya satu dengan Bapa. Gimana itu? Nggak ada tertulis. Yohanes 17 nomor 11. Tapi tidak ada tertulis, Pak Ustadz. Ya baca dulu. Kenapa? Pak Ustadz begini membahas Alkitab untuk berdakwah. Ya nanya-nanya pula. Mbak, dakwah itu banyak metodologinya. Ya, beda-beda setiap orang. Aku tidak ada lagi di dalam dunia. Judulnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Jagalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama murid-murid menjadi satu sama seperti kita. Aku dan Bapa adalah satu, murid dan Bapa adalah satu, ya. Jadi Tuhan kan juga muridnya, ya. Bukan, itu salah. Nah, bantahlah kitabmu, ya. Bantah aja, silakan bantah kitabmu. Kita harus baca ayat yang sebelumnya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, Tuhan Yesus Kristus, ya, dan bukan mengenal tiga. Yesus Kristus yang telah bukan tiga dalam satu kan, bukan kan? satu pribadi. Iya, satu-satunya, bukan tiga dalam satu, oke? Tuhan Yesus itu satu pribadi sama Bapa. Kata Yesus di Yohanes 17 nomor 3-nya apa? Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utusan. Tapi Tuhan Yesus Kristus itu dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus oleh pula. Bunda Maria. Roh Kudus pula. Roh Kudus datang kepada Bunda Maria. Lalu Bunda Maria hamil dan keesokan harinya Bunda Maria melahirkan tanpa melalui 4 bulanan, 7 bulanan, Anda 9 mau bulanan. bilang Roh Kudus hamili Maria gitu? Bukan. Kayak gimana? Roh Tuhan Kudus Yesus, datang ke Tuhan Maria Yesus kayak turun gimana? ke dunia. Tuhan Yesus turun ke dunia, berinkarnasi, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Bunda Maria. Tapi Bunda Maria itu di saat Roh Kudus datang, keesokan harinya Bunda Maria langsung melahirkan tanpa melalui 4 bulanan, 7 bulanan, 9 bulanan. Langsung Tuhan Yesus lahir. Dan seluruh dunia memestakannya. Waduh, kocak. Ada. Parah emang teman-teman. Parah.
emang ya. Dan Tuhan Yesus memperkenalkan segala karya-karyanya. Ada nggak Yesus ngajarin untuk hukum nikah? Semua diajarkan Tuhan Yesus. Mana? Di mana? Kalau nggak salah di Matius atau Lukas. Di mana Yesus ngajarin nikah? Ada. Di mana? Ada di Alkitab, tapi saya lupa tuh. Sering dibuat di luar kartu undangan. Setiap orang Kristen ngundang pernikahan selalu itu. Ada yang bisa bantu jawab, teman-teman Ya yang di bawah? Ada, Mbak. Boleh saya tanya lagi? Boleh, Pak Ustadz? Silahkan. Mbak, di dalam roh Yesus itu, apakah itu roh Allah? Benar banget Pak Ustadz. Oh, benar banget. Iya, Kalau- sangat benar. Apakah roh Allah ini hanya ada di Yesus? Benar. Nggak ada di tempat lain? Tempat lainnya itu Maksudnya nggak ada di manusia lain gitu? iya, benar. Cuma Yesus satu-satunya roh Allah gitu? Iya. Oke, sekarang saya mau tanya, ya, nih. Roh Allah melayang-layang. Bukan. Saya mau tanya, kalaunya seperti itu, Mbak, Ayub 27 nomor 3. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Ya. Nah, nih ya, dalam lubang hidung Ayub. Kenapa Mbak nggak menuhankan lubang hidung Ayub coba? Karena lubang hidung Ayub ada roh Allah, Mbak. Ya. Itu ya. Bukan cuma di Yesus, tapi di Ayub juga ada roh Allah, ya. Kenapa Anda tidak menuhankan hidungnya Ayub, lubang hidungnya? Enggak, kenapa? Sebab dia tidak mengorbankan nyawanya di kayu salib dan hidup yang kekal. Tapi kan roh Allah ada dalam hidungnya toh. Hah? Kenapa enggak dituhankan gitu? Tapi dia tidak memegang kunci kerajaan maut, kunci kerajaan surga. Bukan itu alasannya. Di sini ada roh Allah dalam hidung Ayub. Kenapa Anda tidak menuhankan hidungnya Ayub, lubang hidungnya? Karena tidak ada diajarkan seperti itu. Nah, katanya tadi bila ada roh Allah berarti Tuhan kan, seperti di Yesus. Yesus kan roh Allah. Ternyata roh Allah juga di hidung Ayub. Berarti kalau ada roh Allah di dalam jasad manusia, berarti Tuhan kan gitu. Nah, kalaunya ada di dalam hidungnya Ayub, berarti ini kenapa kalian gak sembah gitu lubang hidung Ayub? Ayo. Karena Ayub tidak naik ke surga. Bukan alasannya, masalahnya roh Allah itu ada pada Ayub, ada pada Ayub, Mbak. Itu tidak masalah. Ayo. Di situ tidak ada masalah. Ayub tidak banyak kemahakuasaannya. Ayub tidak mempunyai kemahakuasaan. Waduh. Kalau Tuhan Yesus banyak kemahakuasaannya. Kalaunya ke Yesus disembah, kalau Tuhan ke Yesus, Ayub, kemahakuasaannya hidung sangat Ayub banyak. nggak mau disembah oleh Kristen. Hidung Ayub nggak mau disembah, teman-teman, nggak mau dia. Ayub tidak dikandung oleh Roh Kudus. Ayub tidak dikandung oleh Roh Kudus.
Hmm. Kayak macam mana? Aduh. Udah, saya nggak perlu lagi nanya kalau kayak gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz yang baik hati. Ya, oke. Ya, Ya. selamat malam. Terima kasih. Malam. Assalamualaikum. Waalaikum. Kacau emang teman-teman, tambah bikin saya sakit kepala teman-temannya. Ya, hidung kagak mau disembah. Kalaunya ada roh Allah di hidung, seharusnya hidungnya disembah juga. Apa sih? Aduh. Bodrek mana bodrek? Aduh, apa ini? Lanjut. Masya Allah. Kopi saya udah habis. Ya, lanjut melulu. Lanjut melulu, kopi saya udah habis. Enak kali ya teman-teman ini nyuruh saya gitu. Lanjut katanya. Hehehe. Gak puas, satu lagi sampai jam 3 Ustadz. Waduh, enak kali sampai jam 3. Aduh, masih banyak penonton. Halo, malam Pak Ustadz. Malam, silakan open ke Bang. Wih, mantap ini. Oke, thank you. Mana sih Pak Ustadz? Ya, alhamdulillah. Nah, nih kita mau berdiskusi. Diskusi apa? Mau diskusi ditanya atau mau bertanya atau bahas apa nih? Silakan. Tergantung aja. Udah ngopi Ustadz, ngopi tuh. Ngopi. Habis kopi saya. Habis. Aduh, ente enak di bawah ngopi semuanya. Saya habis. Jadi dibuatin kopinya Ustadz itu. Aduh. Ya, gimana Pak Ustadz? Ya, Anda naik. Anda mau nanya atau mau ditanya? Mau nanya. Silakan. Tanya dulu lah, nanti saya balik tanya ya. Di Al-Quran itu ada kan di situ bahwasanya umat Muslim itu harus percaya kitab Taurat, Injil sama Zabur begitu ya? Ya. Kitabnya masih ada enggak itu Pak Ustadz? Waduh. Kemarin saya udah peragain sebenarnya Bang ya. Tapi saya bukakan sedikit video ya kepada Anda ya. Sebagai jawaban gitu ya. Video saya, PT saya bukakan kepada Anda. Oke, tunggu sebentar. Tunggu ya. Bukan. Maksudnya begini aja Pak Ustadz. Kalau kita nyimak mungkin agak lama ya begitu ya. Maksud saya gini Pak Ustadz, apakah masih ada fisiknya yang harus dipelajari gitu atau sudah dirangkum? Enggak. Kalau nazala alaikal kitaba bil haq musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil, itu bukan berbentuk buku tapi pewahyuan yang disampaikan oleh Rasul Tuhan semesta alam. Gitu. Oh, berarti kalau kitabnya nggak ada gitu, berarti diwahyukan aja begitu Pak Ustadz ya? Ya, kami wahyu yang disampaikan kepada Musa, kepada Nabi Isa. Nah, yang disampaikan bukan yang tertulis di buku, bukan. Berarti nggak ada bukunya sudah begitu ya? Ya itu aja yang mau kutanya Pak Ustadz. Ya, memang nggak ada Bang, nggak ada. Ya itu karena itu ya pernah saya baca di Al-Quran begitu kan, saya baca orang ini ternyata harus memahami atau harus mengimani Taurat, Injil sama Zabur begitu.
Iya, karena yang disampaikan oleh Yesus, sembahlah Allah. Nabi Musa, hai Bani Israel, kata Nabi Musa di Ulangan 6 nomor 4 kan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus juga menyampaikan kayak gitu, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sampai ke Al-Quran. Begini Pak Ustadz, di Al-Quran itu untuk suratnya Musa, suratnya Isa, surat Jabur itu ditulis di mana itu? Surat Jabur, waduh. Ya, apanya isinya? Isinya yang harus diimani begitu loh maksudnya? Banyak Bang ya, banyak yang disampaikan. Coba Anda buka ya, yang disampaikan oleh para nabi dulu. Ini nih, saya bukain data ya. Nih teman-teman ya. Nih. Nih Bang. Ya. Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Oke? Oke, begini aja Pak Ustadz. Taurat itu kan ada 10 poinnya. Ya. Poinnya ada kan di ajaran Islam itu kan? Ada yang 10 itu. Ya, 10. Iya, 10. Yang pertama itu ada yang kita bahas yang ke-5, ke-6. Ada di situ jangan mengatakan saksi dusta, jangan membunuh itu. Tapi Baik. Coba. Baik, 10 hukum Taurat ya. Ya, Anda betul. maksud. Jangan membunuh. Al-Maidah 32. Mangkotala nafsam bigoiri nafsin au fasadin fil ardi pakaan nama kotalan nasa jami'a. Tidak boleh membunuh ya, membunuh gitu. Tidak boleh membunuh. Tuh, ayat tidak boleh membunuh. Terus Ya, apalagi oke. tadi? Jangan bersaksi dusta. Ya. Iya. An-Nahl ayat 105. Ya. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Tidak boleh bersaksi dusta atau bohong. Ya. Oke Pak Ustadz. Apalagi? Jadi itu kan 2 aja yang kutanya kan biar nggak kepanjangan gitu, yang 2 aja. Semuanya dirawat di Al-Quran masalahnya. Oke, iya dirawat betul. Ini yang bersaksi dusta. Ini saya dengar ini. Ustadz klarifikasi aja atau membetulkan atau membenarkan terserah aja nanti. Padahal di Islam sendiri itu diperbolehkan berbohong dalam 3 hal, betul? Betul, terus? Bagaimana itu kan itu sudah bertentangan Pak Ustadz. Bagaimana Baik. itu? Satu, yang perlu Anda tahu, berbohong bukan masalah agama. Catat ya. Nah, tuh ya. Mohon maaf Pak Ustadz. Ya, ini nanti bantahan saya atau keyakinan saya kan. Kayak keyakinan saya kan nggak bisa Pak Ustadz paksakan kan begitu kan? Ya, gini. Saya, karena Saya begini. jelaskan. Saya Oke. jelaskan ya. Berbohong dalam 3 hal boleh. 1, ketika seseorang itu ada nih ya, ibaratnya terjadi perkelahian. Oke? Lalu kita duduk depan rumah di teras gitu ya. Lihat tuh perkelahian. Lalu saling kejar mereka. Saling kejar kan nih. Yang si A lari ke kiri, si B kehilangan jejak gitu kan. Nah, kehilangan jejak, dia nanya saya di teras rumah saya. Padahal saya tahu si A tadi dia lari ke kiri. Kan gitu. Nah, maka dari itu ketika saya ditanya oleh si B, kemana si A tadi lari? Saya bilang ke kanan, padahal dia lari ke kiri. Itu boleh kayak gitu. Boleh. Tapi begini Pak Ustadz. Untuk apa? Untuk menghindari mudorot yang lebih parah gitu. Lebih parah begitu ya. Tapi begini Pak Ustadz. Saya akan, kalau orangnya nyari saya begitu tuh.
Iya kan? Tadi orangnya kemana itu? Yang tadi itu, ya kan ditanya begitu. Mohon maaf Pak, yang Bapak cari siapa kan begitu? Itu tadi yang lari ke sana. Mohon maaf, saya mau tahu masalahnya apa. Itu yang saya harus tanya dulu Pak Ustadz, bukan saya langsung. Itu kan sebagai contoh saja. Kalau Anda mau berbohong yang diperbolehkan gitu. Loh itu makanya tadi kan ibaratnya menutupi lah, ibaratnya kan tadi ya, menutupi itu ada kan. Tapi kalau saya lebih memilih karena memang di Kristen itu sendiri kan kita diajarkan itu untuk jujur dan tidak berbuat dosa kan begitu. Loh, kalau Anda jujur, saya bilang lari ke kiri, jujur ya. Lalu si B tadi mendapati si A, lalu dibunuhnya si A. Anda ikut dosa. Mohon maaf. Nah, itu gara-gara jujur ya, jujur bisa membawa dosa. Nah, gitu. Kita nggak lari ke sana Pak Ustadz. Kita jujurnya dengan cara menanyakan begini, apa? Ada masalah apa? Kita tanyakan begitu, kita itu nggak berbohong dan kita juga nggak jujur. Iya kan? Artinya kita membantu di sana itu Pak Ustadz, bukan disuruh langsung nggak tahu saya. Itu kan tergantung keadaannya gitu. Oke? Jadi contoh kecil yang boleh berdusta di luar agama. Nggak ada hubungannya dengan agama 3 hal itu. Terus nih Bang, ya ketika tawanan perang, itu boleh juga berdusta. Kalau dijelaskan hancur strateginya, gimana sih? Itu yang kedua, 2 hal. Nah, yang ketiga ada juga ya. Banyak contoh gitu. Secara logika aja kita ya, secara logika. Kalau ibaratnya kita ini ditawan. Iya kan? Ya, kita ditawan sama lawan kita kan begitu hitungannya Pak Ustadz. Ibaratnya nih kita perang ya. Ya. Oke, perang dengan siapa? Contoh ya. Dengan si rewel. Si rewel. Ya. Lalu Anda tertangkap kan gitu oleh si rewel dibawa. Nah, lalu Anda diinterogasi di situ. Ya. Ya. Anda lalu berbohong dalam interogasi itu agar strategi itu tidak terbongkar. Itu boleh. Mohon maaf Pak Ustadz. Pak Ustadz berarti nggak bisa memahami. Begini Pak Ustadz. Ketika kita perang, artinya kita itu ditugaskan oleh orang atau oleh negara. Kan begitu Pak Ustadz kan? Ya iya. Nah, jadi ketika saya ditawan Pak Ustadz, namun kita dipaksa ini, kamu jujur, siasatmu bagaimana? Iya kan? Lah, kalau waktu diinterogasi kita jujur, dihabisi kita, malah banyak korbannya. Gimana sih? Nah, gitu. Malah banyak korbannya. Gini Pak Ustadz, saya nggak menjawab begitu. Oh, strategi saya bukan begitu saya jawab. Karena kalau kita ibaratnya ditugaskan oleh negara, di dalam kita menjalankan tugas itu Pak Ustadz, kita itu sudah berjanji artinya kita harus mengingkar janji. Kalau membongkar itu sudah dosa, iya kan? Lah, namun coba di negara, kalaunya kita bela negara, maka tidak membocorkan rahasia negara. Gimana sih? Karena itu Pak Ustadz. Jadi ya itu, maka dari itu biar rahasia tidak bocor, boleh berbohong gitu. Bukan gitu jawabannya. Begini Pak Ustadz, saya jawab. Mohon maaf, kalaupun kamu memaksa saya membocorkan strategi itu, saya tidak akan bocorkan itu. Karena kan itu, kalaupun kamu ingin menghukum aku, silakan hukum aku kalau mau dihukum. Itu aja, selesai sudah. Ya itu. Berarti Pak Ustadz ini nggak bisa jadi tentara nih ya. Kayak gitu, tentara boleh kalau ditawan berdusta dia agar strategi dari mereka itu nggak ketahuan, boleh. Kenapa? Saya katakan tadi itu Pak Ustadz, secara iman saya selamat, secara janji saya juga di sana itu selamat begitu loh. Makanya kan berbohongnya apa? Di luar agama kan? Nggak ada menyentuh agama gitu, nggak ada.
berarti mengimani. Artinya gini, intinya dia berbohong untuk kebaikan. Itu. Nggak ada berbohong untuk kebaikan. Ajaran sesat.